Kalaupun gue menang pun, ini terberantas habis pun, Tetap akan ada lagi one day. yang menang juga bukan gue. Iya. Yang kaya juga bukan gue. Iya. Yang bahagia kan sebenarnya wanita Indonesia di luar sana lah, masyarakat Indonesia. Iya. Tapi nggak dapat apa-apa sebenarnya. Iya, lu dapat sesuatu. Kalau buat gua, lu akan meninggalkan satu memori kepada semua orang bahwa ada satu perjuangan dari seorang dokter bernama Dr. Richard yang berusaha mikirin kulit lu. Puji Tuhan, amin. Tegang amat dok, biasa aja kali. Lu baru pertama kali ke Jakarta? Enggak, sudah sering lah pasti. Oh, udah sering. Hampir setiap bulan pasti ke Jakarta. Aslinya orang mana sih dok? Palembang. Di Palembang lu ngapain? Praktek, kerja, sekarang lebih banyak mentoring sama bikin konten aja sih. Bidang lu lebih kemana sih sebagai dokter? Kecantikan. Dari kapan? Sejak 7 tahun yang lalu. Jadi sudah lulus tuh sekitar 11 tahun yang lalu, tapi sebenarnya ke dokter perusahaan. Oh. Jadi lama di dokter perusahaan, bahkan saya jadi direktur di sana. Wih. And then saya pilih, saya stop, dan akhirnya fokus di bidang kecantikan. Oh, jadi di sebuah perusahaan pasti ada sebuah brand? Enggak, saya dengan Sinarmas Group kemarin. Oke. Itu yang gedein saya justru. Yang gedein saya, yang buat saya itu, menurut saya mateng ya, jadi seseorang itu justru di situ. Selama 7 tahun itu? Ya, karena kan saya tuh suka banget dengan manajemen, jadi di Sinarmas tuh belajar banyak banget manajemen di situ. Terus lu ngapain aja tuh selama jadi kerja di perusahaan itu? Tugas lu ngapain dok? Awalnya digaji itu untuk melayani pasien. Oke. Cuma karena sayanya itu gerak, bilang dengan pimpinan, dan pimpinan juga kasih ruang gerak kayak gitu. Jadi dikasih manajemen, jadi top manajemen kayak gitu. Jadi bangun klinik, hire orang, bangun sistem lah kita bilangnya kayak gitu punya. Akhirnya sampai posisinya itu cukup tinggi saya di sana kemarin. Oke. Terus akhirnya keluar dan sekarang mandiri nih jadi posisinya. Sebenarnya sebelum saya keluar pun Athena itu klinik saya itu sudah jadi. Jadi itu klinik yang saya kasih untuk istri saya cuma untuk supaya dia nggak ngerumpi. Kan kalau cewek itu nggak ada kerjaan di rumah. Ya. Kan gosip kanan kiri ya. Daripada dia kerja tempat lain juga pasti kena marah. Jadi gue pikir bikinin klinik aja lah ya. Jadi ya paling nggak dia ada kesibukan lah kayak gitu. Oh iya itu cara dokter untuk ngasih. Iya gue setuju. Dia juga ada kesibukan, dapat ngerumpi doang ya. Kayak dapat ilham ya. Iya gue dapat ilham juga. Gue kayak, tapi istri gue sibuk kok. Sibuk ya. Oh sibuk dia, bagus. Dia udah punya kesibukan sendiri. Pertanyaan gue, kenapa lu ke Jakarta sekarang, ngapain gitu? Karena kalau kali ini ya, karena dilaporin lah. Dilaporin sebagai warga negara yang baik, datang memberikan klarifikasi. Oh jadi lu dilaporin nih? Dan itu serius? Mungkin dari artisnya serius mungkin ya. Oh, ini karena kan benar-benar dilaporin. Tunggu dong, yang ngelaporin artis apa selebgram? Artis ya. Artis posisinya. Oke, berarti lu dilaporin karena sesuatu hal dong. Iya. Ini gue gak terlalu ngikutin, makanya. Karena yang gue tahu, ada seorang dokter, idola para wanita. Dokter apa? Gue bilang kan, dokter kelamin kah, dokter skin kah gitu. Nah berarti lu dilaporin karena sesuatu hal. Sesuatu hal ini apa sih sebenarnya? Jadi awal mulanya, dia itu sebenarnya mengendorse suatu produk nih. Waktu mengendorse produk tersebut. Dan produk Dia di-endorse apa mengendorse? Mengendorse. Bukan dia di-endorse suatu produk. Oh, di-endorse. Berarti dia menggunakan sebuah produk. Oke. Dibayar untuk mempromosikan suatu produk. Siap. Yang produk tersebut sudah saya review berkali-kali mengandung hidroquinone dosis tinggi. Apa itu? Hidroquinone dosis tinggi itu zat berbahaya di kulit. Dimana kalau kita pakai itu, kita bisa ketergantungan. Jadi awalnya itu bagus. 2 minggu aja sudah glowing banget kayak gitu punya. Tapi once you stop, ketika kamu berhenti, break out nanti jerawatan parah, flek parah keluar punya kayak gitu punya. Saya sebutnya narkobanya kulit. Oh, narkobanya. Jadi kayak narkoba, lu makan fly, happy kayak gitu punya ya. Sementara. Terus loh kalau misalnya aku makan seumur hidup, atau aku pakai seumur hidup kan katanya ketergantungan. Iya boleh dong. Dia kan minta naik dosis sama seperti narkoba. Jadi kalau misalnya lu nggak naikin dosisnya, dia tetap akan breakout, tetap akan keluar kayak gitu punya. Jadi pemakaian sementara cepat membuat kulit jadi glowing, efek yang ditinggalkan parah banget. Betul. Nah itu yang konsep yang dibawa mafia skincare abal-abal. Ada 2 nih produknya. Satu merkuri, satunya lagi penyalahgunaan hidroquinone saya bilang. Hidroquinone. Ya, hidroquinone itu sebenarnya zat aktif yang hanya boleh diresepkan oleh dokter. Dikeluarkan oleh apoteker kayak gitu punya. Jadi by resep lah kayak gitu punya kan. Dan dikontrol sendiri oleh dokternya. Jadi tidak bisa bersifat umum. Sama seperti kodein. Obat-obat yang keras lah kita ngomong kayak gitu punya. Tapi ini ada penyalahgunaan di mana
Dikomersialkan. Reseller bisa jual. Tidak ada pantuan khusus. Di Tokped kita bisa beli produk tersebut. Itu kan namanya penyalahgunaan tuh. Oke, ini berdasarkan SOP kedokteran ya, khususnya untuk kulit ya. Ya, jadi kan memang ya bikin hancur kulit orang kayak gitu punya kan. And then ada seorang artis lah kayak gitu punya mempromosikan dan mengatakan, dia senggol saya juga di video itu, dia senggol saya, dia bilang ya enggak kok ini bagus, kata ini ya dia bilang fitnah lah kayak gitu punya, mengatakan saya juga. Emangnya lu menyerang artis itu? Enggak. Oh, lu menyerang produk ini? Iya betul. Okay. Saya nggak pernah menyerang artis dan saya nggak kenal. Saya juga nggak kenal. Nggak apa-apa ya. Tapi katanya terkenal, Pak. Oh, terkenal pasti. Ya, kalau artis ya pasti terkenal. Soalnya dia bilang dia pegang gelas saja bisa terkenal gelasnya. Saya punya teman artis, dia satu hirupan 10 juta katanya. Lebih serem lagi teman saya itu. Iya, tapi memang kalau artis pasti terkenal. Oke, kita lanjut. Berarti kamu dokternya jahil juga ya. Gue baru nangkep leluconnya. Oke, jadi berarti ada ketersinggungan dari pihak si orang artisnya lah ya. Berarti dia di endorse satu produk, dia merasa produk ini kenapa akhirnya terserang gitu ya. Padahal sebenarnya lu nggak maksud nyerang ke artisnya. Apakah cuma satu artis ini aja yang mempromosikan produk itu? Banyak. Tapi yang sebenarnya yang nyenggol lah, saya bilang nyenggol saya, itu masih nyenggolnya halus. Dan yang ini nyenggolnya itu menurut saya agak kasar. Karena dia sampai itu di dalam video itu dia bilang, itu kan dokternya bagian administrasi rumah sakit ya. Oh, dipertanyakan. Lu punya kompetensi, exactly. I like this. Oke. Dan ini bukan kita ngomong, ini dokternya nggak berhak. Ini kan dokternya bagian administrasi rumah sakit ya. Itu benar. Saya ambil MAS, S2 saya. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Ini dokter mulai sombong ini. Iya. Kan diundang pebas sombong. Saya suka. Apa kalau punya kompetensi is okay. Mars itu gelar yang diciptakan untuk direktur rumah sakit sebenarnya. Jadi itu bukan bagian administrasi rumah sakit, bukan admin di depan. Ini sebenarnya peraturan pemerintah kalau mau akreditasi rumah sakit, itu direkturnya harus punya jabatan Mars. Kenapa? Itu peraturan pemerintah pada waktu itu. That's why makanya waktu di Sinarmas, karena saya punya cita-cita pengen jadi direktur rumah sakit di Sinarmas. Betul. That's why makanya saya cicil ambil S2-nya. Sekolah dong? Iya. Berapa lama belajar? Betul. Observasi, riset, data, itu PR itu. Berarti semua itu dipertanyakan? Ya, dia bukan dipertanyakan, dia malah bilangnya itu dokternya bagian administrasi rumah sakit. Jelas banget tuh kalimatnya. Tidak saya potong dan tidak saya ubah sedikit pun. Kan kalau manajemen administrasi rumah sakit kan berbeda ya. Ini dokternya bagian administrasi rumah sakit. Mungkin salah informasi yang didapat kali ya. Ya dia belum mengenal dokter lebih jauh kali. Mungkin. Akhirnya ketemuan nggak? Biar supaya lebih kenal. Ketemuan. Oh, ketemuan akhirnya? Ketemuan. Terus? Nggak nonton, Bang? Gue ini kasihan kurang update. Iya beneran. Yang gue tahu itu cuma... Aduh, udah dunia gue nggak penting. Lanjut, gue suka nih. Akhirnya ketemuan nih. Ketemuan. Terus? Ya ngobrol. Jadi kan dia ajak ketemuan tuh, dia ajak. Oke lah kita ngobrol. Saya tuh positif banget, happy banget saya. Ketemuan di mana? Di Jakarta. Happy banget saya, Bang. Happy banget saya kan. Ya ketika artinya, diajak nih ya. Kayak gini lah ya, seorang edukator kalau misalnya diajak collab kayak gitu ya. Bang Deddy misalnya ngajak collab saya kayak gitu punya, ngasih ruang untuk edukasinya lebih berkembang. Siapa sih yang nggak happy kayak gitu punya ya? Saya tuh happy banget. Artinya kan si artis mau ngajak ngobrol kayak gitu punya, artinya akan lebih baik lah pastinya kayak gitu punya kan. Tapi waktu ketemu, itu yang saya rasakan sebaliknya. Tunggu, dia ngajak ketemuan, ngajak berkolaborasi membuat konten, atau hanya ngajak ketemuan aja? Nah ini pertanyaannya. Nah ini, dia ngajak ketemuan untuk judulnya Tabayun. Tabayun, berarti kan bukan ke konten dong. Ke konten nggak kira-kira? Mungkin ya, saya arahnya ke sana sih. Soalnya saya bilang, saya bawa tim saya, dia bawa tim dia, bawa kamera, terus saya tanya konsepnya bagaimana. Dia bilang dengan saya, ya bebas, dia bilang terserah saya, yang nyamannya saya bilang kan. Saya bilang kayak gini aja, saya buat konsep, nanti habis itu kamu juga buat konsep, sama-sama videoin. Oh, jadi berpikirnya sebuah konten Tabayun. Itu ngobrol pada waktu itu. Terus dia bilang,
Ya udah kayak gini aja, dokter rekam, aku rekam katanya. Ya kan pikiran saya tentu ngevlog dong. Oh iya. Oke, lanjut. Kemudian bertemu nih. Ketemu. Masing-masing memegang kamera. Masing-masing pegang kamera. Oke, Cuma cakep. waktu duduk Oke. nggak kayak gini. Nggak gini. Gimana? Dia rame-rame. Dia rame-rame. Saya sendirian, dia rame-rame kayak gitu, punya ada sekitar berempat atau berlima Di kayak dalam gitu ya. kamera itu. Di dalam kamera Oke. itu. Saya Siapa tuh aja? sempat terkejut. Saya Bingung pikir juga ya. itu memang gayanya kan ngobrol kayak gini punya rame-rame kan. Nah, dia jelasin kenalin sih omnya. Oke. Dan yang terakhir setelah pulang, saya baru tahu bahwa itu pengacaranya. Oh, tapi tidak tahu pada saat di dalam kamera itu tidak Dikenalin omnya. tahu. Oh, dikenalin. Saya nggak tahu sampai detik mau pulang. Oke, jadi sebenarnya pas di dalam kamera Tabayun itu apa yang diobrolkan akhirnya? Saya kan jelas ya, waktu datang ya maunya kan edukasi dong. Datang Iya. ke situ ya. Mencari solusi. Betul. Untuk kebaikan dua belah pihak. Bukan, nggak. Saya nggak cari ke sana. Saya nggak cari kayak mau apa ya, mencari solusi untuk dia, nggak. Saya itu pengen ya ngeluruskan sesuatu supaya bermanfaat untuk orang lain. Itu maunya saya Oke, kayak gitu. siap. Tapi di dia yang terjadi adalah, yang saya rasakan adalah konfrontasi. Konfrontasi apa? Konfrontasi itu semua snap story saya Iya. itu dikonfrontasi. Bener nggak? Maksudnya apa? Paham nggak, Bang? Paham, gue tahu kok arahnya itu. Gue tahu kok. Gue Jadi emang dia- agak bodoh, tapi gue tahu ya Oke. itu arahnya. Siap. Jadi dia mengkonfrontasi semua kalimat saya kayak gitu. Dan beneran sampai akhir mau pulang, saya tidak tahu maksud tujuan dia itu. Sampai pengacara saya membaca surat cinta dari dia. Somasi. Betul. Oh, Pas pulang, Setelah itu Somasi datang. shutdown nih kamera nih. Iya. Shutdown nih. Iya. Yang omnya di sebelah itu kasih surat cinta. Baru kita tahu dong, ini pengacara dia. That's why kan? Baru kita tahu, ternyata ini pengacara dia kayak gitu punya kan? Somasinya dibaca oleh pengacara saya dan dia langsung bilang bahwa wah, ini mah konfrontasi, dia bilang. Semua kalimat yang dikatakan di sana itu surat ini. Surat somasi ini, dia bilang. Jadi dia itu cuma mengkonfrontasi surat somasi ini. Oke, ya gue nangkep. Kira-kira kalau lu jadi gue, Ya, gue sakit paham. hati nggak? Kesel nggak sih dia merasa? Ada posisi di mana kita merasa terjebak. Ada posisi seperti itu. Gue nggak tahu kalau lu. Dan lu tau nggak yang gue bikin malu itu ya? Di video itu, gue itu tetap edukasi, Bang. Jadi gue itu tetap ngomong, kalian itu hati-hati. Kalau hidroquinone seperti ini, gue tetap ilmiah. Lu tau nggak? Jadi kayak orang bego gue di situ. Yes. So, this is the point adalah why you so hard mau banget ngedukasi orang itu, brother. You have a problem di sini berhubungan dengan bahan kimia yang ada di dalam produk itu. Udah let it go aja. Nggak bisa gue ngomong kayak gitu. Ini beda passion ya. Oke. Ada orang yang cinta lingkungan, Bang. Betul. Lu petik daun kayak gini, dia bisa ribut-ribut. Betul, gue setuju. Lu lempar Buang sampah. beli aqua kayak gitu punya, beli plastik kayak gitu. Plastiknya Dia juga. ribut kayak gitu punya. Gua pernah Karena punya dia teman kayak cinta lingkungan. Nadine itu orangnya begitu dia. Gue setuju, it's okay. Yang penting caranya menyelesaikan kan. Gitu. Nah, gue mungkin lebih gue juga nggak bisa denying diri gue sendiri tentang permasalahan yang kayak ginian punya. Kayak seolah-olah gue itu kayaknya hidup itu untuk ngelurusin ini kayak jadinya kayak Pasti gitu. kan ada base-nya, brother. Kayak sekarang nih, gue selalu berusaha untuk ngarahin orang supaya melihat kebaikan di dalam hidupnya. Ada background gue di situ. Kenapa? Karena dulu gue begini. Nah, kalau lu sendiri, lu sangat fokus untuk meluruskan bahwa penggunaan bahan-bahan seperti ini di dalam sebuah produk sangat berbahaya. Pasti kan ada dasarnya dong. Karena banyak korbannya. Dari sejak 7 tahun yang lalu, begitu gue sentuh ke estetik ini, lu bayangin aja, dari 10 pasien gue, 8 diantaranya itu pasti korban pakai merkuri kalau nggak hidroquinone. Dan itu ada orang-orang yang datang untuk berobat di Tempat gue. dan gue yakin di semua dokter juga pasti kayak gitu. bro, kan cuan kalau ada yang datang. Ya mungkin beda konsep lah ya. Konsep lu apa? Coba. Konsep gue ini harus diperbaikin sih sebenarnya. Tapi Negara-negara lain juga punya dokternya kaya-kaya juga ya, kayak Amerika, Betul. Eropa, kayak gitu. Betul. Tapi ya nggak ada tuh merkuri, nggak ada. Penyalahgunaan hidroquinone tuh nggak ada. Jadi permasalahan dihadapin itu adalah yang lebih advance, anti-aging, bukan permasalahan dasar di mana itu masih salah guna pakainya kayak gitu punya, masih basic banget kan Indonesia. yang gue tangkap akhirnya lu tidak melihat hanya sebatas cuan ya.
Jadi kan masalahnya kalau ada yang datang klien kan gara-gara penyalahgunaan kan lu dapet duit dong bro. Bener dong gua. Betul. Kalau gua jadi dokter yang nyari uang doang, wah mantap lebih banyak lagi penggunaan itu. Aku dapat uang lebih banyak. Mungkin tapi, lah ya. Tapi lu menutup rezeki lu dengan cara berusaha untuk menolong orang lain yang akhirnya lu kena masalah. Itu menurut statement gua. Mungkin ya. Tapi menurut gue juga kalau kita mau jadi, menurut gue pribadi ya, kalau kita mau jadi edukator yang benar-benar murni lah ya, benar-benar bagus, sebenarnya secara materi kita harus kecukupan dulu semuanya. Jadi kita nggak tergantung dengan apa-apa. Jadi kita itu nggak bias dengan apapun kayak gitu. Betul. Saya nggak terbias dengan pasien, saya juga nggak bias dengan endorsement kayak gitu punya kan. Jadi saya nggak cari duit dari endorsement, saya nggak cari duit dari apa-apa. Saya ngerasa materi saya cukup dan saya saya nggak ngerasa kekurangan apa-apa nih. Saatnya saya mengedukasi masyarakat, kasih inspirasi dengan masyarakat. Pertanyaan, berarti selama ini lu tidak pernah menerima endorse? Nggak. Sama sekali? Sama sekali. Hati-hati loh, ini statement bisa diserang lagi nih. Memang tidak pernah. Oke. Kenapa? Kalau menurut gua kenapa tidak? Nah ini. Lu belum bisa menemukan jawabannya ini. Satu, gue nggak bisa bohong ya. Bukan nggak bisa bohong lah. Satu, gue mikir juga ya, kalau mau endorse, orang mau bayar gue berapa sih? Iya, takutnya ketinggian ya harganya. Kemarin gue bilang dengan staff gue kayak gitu punya, gue mau endorse kunjungan kayak gitu punya. Grup tetangga berapa kunjungan? Segini katanya kan. Ya, gue segini. Gue siul aja dapet. Asik. Ya kan dari usaha-usaha gue sudah jalan kayak gitu punya kan. Ngapain sih gue ngabisin waktu datang-datang ke sana, review restoran, cuma dapat duit segini. Iya. Per story segini, ngapain sih gue pikir-pikir? Tapi kan lu bisa bantu usaha dia dong. Nah, balik lagi tuh. Permasalahannya nggak semua orang yang datang minta endorsein kita itu kan sesuai dengan selera kita tuh. Nah, ini yang gue suka. Even detik sampai detik ini nih, saya bilang dengan tim, saya buka brand ambassador nih. Saya buka brand ambassador yang cuma bawa bayar 1 tahun dan semua uangnya saya akan donate. Saya bilang, banyak banget yang daftar dengan tim saya. Tapi nggak ada satupun yang saya pilih. Karena menurutku nggak akan kepake. Nggak bisa gue pakai. Dan gue cuma bohongi orang doang kayak gitu punya. Untuk minum ini, untuk pakai ini. Dan gue sendiri nggak suka kayak gitu punya. Oh berarti lu hanya mengambil sesuatu yang memang lu suka menurut standar lu. Berguna bagi gue. Betul. Nah. Berguna buat orang lain juga betul, termasuk. Harusnya kalau berguna untuk gue kan harusnya paling enggak kan gue reviewnya jujur. Betul. Nah ini menarik. Kita akhirnya udah lebih mengenal karakter lu lebih jauh bahwa lu adalah orang yang cukup boleh gue bilang ada perfeksionisnya juga. Enggak perfeksionis gue. Lu nggak perfeksionis? Yakin nih? Enggak. Dari cara berpakaian lu ini cukup rapi loh. Lu cukup orang yang sangat suka keteraturan dan lu juga orang yang sangat suka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang positif. Nah posisinya sekarang lu berada di kondisi yang tidak enak. Pasti ada kerugian yang terjadi. I don't know, saya nggak tahu. Yang jelas sampai sedetik ini saya nggak rugi apa-apa kecuali rugi waktu datang ke sini. Salah satunya. Ya tapi kan setiap musibah itu kita harus lihat positif negatifnya ya. Betul. Secara positifnya masyarakat jadi lebih tahu nih tentang masalah ini. Karena ada kasus ini. Ya, dan masyarakat jadi lebih pintar juga. Secara tidak langsung mereka juga tahu bahwa ada bahan yang nggak boleh dipakai di dalam kosmetik. Itu sisi positif yang gue ambil. Walaupun harganya murah. Itu yang kita harus tahu. Karena banyak kan kita tertipu dengan harga murah dan pengen instan. Kemudian kita menggunakan, wow dalam 2 hari saya glowing. Saya tidak percaya itu. Karena apa? Karena saya tidak percaya instan. Hidup saya tidak terbangun dari itu. Serius dok, saya jadi pebasket selama 11 tahun. Baru saya bisa punya sesuatu. Kalau dalam 1-2 tahun saya punya sesuatu, saya malah mempertanyakan diri saya. Itu bisa berbahaya buat kedepannya. Cuma kan banyak kan dari kita memang kondisi perekonomian, kurangnya edukasi, gampangnya terhasut. Yang membuat kita akhirnya sangat mudah untuk mengambil sebuah keputusan yang terburu-buru. Apalagi untuk sebuah produk. Biasanya yang terjadi itu adalah lingkaran setan, Bang. Jadi lu misalnya pakai nih ya. Ada temen nih bilangnya ini bagus nih. Wah, bagus banget lah, temen kita sendiri yang ngomong bagus kayak gitu ya. Lu pakai. Habis lu pakai lu ketergantungan. Habis lu ketergantungan, lu lihat muka lu yang tadi nggak ada masalah tuh jerawat semua ya. Flek semua ya. Lu datang dengan gue, dokter ya. Gue kasih nasihat kayak gitu punya. 1 minggu nggak sembuh, lu panik nggak? Lihat kaca tuh kayak bener nggak ya dokter ini? Kecewa gue bisa. Atau gue ganti yang lain aja. Iya. Padahal dokternya sudah jelas sabar ya. Iya. Memang ini it takes time kayak gitu punya. Tapi kan kayak
Ini wajar bro, bukan sesuatu yang ketemu orang setiap hari kayak gitu punya. Terus kita panik itu suatu hal yang wajar. Dan akhirnya kita mencari sesuatu yang lain. Iya betul. Mencari sesuatu yang lain lagi. Yang lain. Sama kayak orang pakai narkoba, mencari sesuatu yang lain, sebenarnya apa sih yang dicari? Yang dicarinya adalah narkoba yang sama. Sampai once seseorang ngasih lu narkoba yang sama dan lu makan, ini baru keren nih. Ini cocok nih. Gue sembuh, ini cocok nih. Ini baru hebat nih, gue cocok pakai ini. Itu yang gue khawatirkan sebenarnya. Karena gue juga punya permasalahan kulit dulu waktu gue SMA. And yang lu bilang itu benar banget. Gue coba dokter, gue coba ini, it doesn't work brother. Sampai gue pakai sabun apa? Sulfur ya. Frustasi. Jadi apapun dicoba. Hancur dok, sumpah. Lu tau gak? Gue sembuhnya gara-gara apa? I quit from everything, gue udah desperate, I don't want to see mirror at all. In a 1 month, clean semuanya. Kita nggak pernah tahu, karena kan memang ada proses puberitas dan segala macam. Cuma memang kalau berhubungan dengan kulit dok, gue harus akuin, itu very sensitif loh. Sama kayak perasaan hati ini. Karena ini kan apalagi wajah loh dok. Nggak cuma wajah sih. Kalau misalnya Bang Denny Sumargo ya kita botakin kayak gitu punya waktu dia tidur, dia pasti nggak pede mau keluar kan. Pasti lu kan keluar tuh kayak nggak pede kayak gitu punya. Orang lain juga akan kayak gitu sebenarnya. Nah dengan kondisi lu sekarang dok, lu ada di Jakarta, aduh dok, sorry ya, kepala gue bilang, aduh ini bakal panjang dan capek dok. Lu berpikir gitu gak sih? Mungkin itu harga yang harus gue bayar untuk perjuangan inilah ya kayaknya. Sisi positifnya itu sih kayak. Bro, buat apa? Sono enak Palembang. Wah, kalau misalnya setiap menurutku sih ya, sorry ya, saya nggak ngomong saya ini pahlawan bukan ya. Iya. Tapi kita bisa bayangin kalau misalnya Bung Karno pada waktu itu nggak bacain teks proklamasi. Yeah. Untuk apa sih kita bilang dengan dia kayak gitu punya? Maka Indonesia nggak akan pernah merdeka. Yeah. Gue nggak bilang diri gue pahlawan, sorry. Yeah. Gue nggak bilang diri gue pahlawan. Tapi mungkin butuh trigger di Indonesia ini untuk sistem yang lebih baik. Karena ini memang sudah kacau banget. Dimana produk abal-abal, krim abal-abal ini memang mudah banget lu dapetin. Lu buka e-commerce apapun, ketik kayak gitu punya, tanpa BPOM lu bisa lihat kayak gitu punya. Yeah. Dan memang butuh banyak orang sih. Tapi dari satu dulu. Nah. Itu kan kata Bung Karno. Dari satu orang. Dan gue melihat itu ada di diri lu. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Kadang-kadang dan mudah-mudahan lu baik-baik saja. Serius gue. Karena yang lu hadapin ini bukan partai kecil, partai besar, brother. Serius. Dan lu tahu itu. Ini mafia. Ayo, lu tahu ini kan? Tahu. Yang gue hadapin ini mafia. Aduh. Gue sayang sama lu. Ya sampai lu kenapa-napa. Udah gitu doang. Karena ini akan jadi partai gede gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Saya banyak sih ngingetin kayak Bang Denny kan. Banyak banget ngingetin. Tapi saya tetap positive thinking. Saya percaya yang benar itu tetap benar sih. Ya, kebenaran di atas segalanya. Saya percaya seperti itu. Tapi memang harus sedikit hati-hati lah. Mungkin. Betul. Makanya kalau saya ngomong itu based on lab. Saya nggak pernah ngomong tanpa hasil lab. Oke. Anggaplah gue akan nyerang lu dari situ. Lu kualifikasi lu untuk menyatakan bahwa produk ini berbahaya dari mana segala macam. Gue serang nih sampai ke dalam. Bisa dong gue. Lu bisa bertahan gak tuh? Sekarang gini ya, dokter itu punya 4 tugas utama menurut WHO. Yeah. WHO nih gue ngomong. Yeah. Preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Gue ambil 2 atasnya itu. Yeah. Preventif dan promotif. Jadi setiap dokter itu berhak memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak terjadi bencana, tidak terjadi wabah, tidak terjadi penyakit. Ini preventif. Yes, terus kita mempromosikan kepada masyarakat untuk hati-hati menggunakan ini, pakailah yang ini saja supaya sehat. Itu adalah fungsi seorang dokter. Yes. Jadi nggak ada yang salah pada kontenku. Ini edukatifnya. Edukatif ya. Selama arahnya itu bukan untuk menjatuhkan orang. Yeah. Selama arahnya itu benar-benar pure edukasi. Yeah. Kayak gitu punya. Yeah. Terus yang kedua, setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Polisi punya tanggung jawab tuh nangkepin orang. Betul. BPOM punya tanggung jawab mengeluarkan nomor BPOM-nya. Yeah. Dan juga mensita kalau dia melihat itu sesuatu yang jahat. Yeah. Gue nggak bisa apa-apa bro. Gue lu suruh nangkepin, gue bukan polisi. Betul. Gue lu suruh narikin produk, gue bukan BPOM. Bukan BPOM. Ngeluarin nomor produk, gue juga bukan BPOM. Okay. Nah gue apa? Gue dokter, ya gue kasih edukasi dong. Lu punya tempat untuk itu? Dengan media sosial gue.
Dan itu tidak menyalahi peraturan. Selama yang saya review itu benar-benar Sesuai? ya. Kan konsumen, saya juga konsumen kan, Betul. dokter juga konsumen. Kan ada undang-undang perlindungan konsumen di mana konsumen itu berhak untuk melakukan review. Betul. Asal sesuai dengan fakta. Yang jadi masalah adalah kalau tidak sesuai fakta, lalu dituntut ya wajar dong. Dan fakta bisa diputarbalikkan nggak dengan kondisi lu sekarang? Bisa-bisa saja. Itu yang agak mengerikan. Bang Denny ini benar-benar memberikan penyuluhan seperti pengacara saya loh. Sumpah. Saya sayang sama Anda. Dia mencari celah. Seperti pengacara saya memberikan saya. Partai bisa gede nih. Tergantung gorengannya kemana nih. Asik. Karena gue melihat kondisi ini bisa dimanfaatkan banyak pihak, brother. Karena kita berbicara bukan cuma market kecil nih, market besar. Dokter sendiri udah bilang, ini bisa ditemukan di mana saja. Ada pelakunya. Dari distributor, ada orang lagi di atasnya. So we talk about big money, big person. Dan kalau mau nyerang, kalau saya sampai ke ujungnya. Kalau saya udah ada di sini. Tapi I'm very, very concerned about you. We don't know who you are. Ada lu terkenal di TikTok, dan ada lu gini. Oh, bro, kalau berbicara tentang lu sendiri pribadi sebagai seorang individu, gue yakin lu berani. But you have a family. Gue nggak seberani itu juga sebenarnya. Inilah dia. Di sini deh. Sebenarnya kadang-kadang gue takut juga. Iya, normal. Dan pengen berhenti juga kadang-kadang kayak gitu punya. Tapi gimana ya, passion ya. Namanya passion ya, susah juga ya. Gue mau berhenti jujur, gue bilang. Gue sampai pernah curhat dengan pengacara gue mau berhenti. Gue stop aja kayak gitu punya ya. Gue nggak mau lagi lah kayak ginian punya. Tapi mereka terus kasih semangat dan apresiasi itu luar biasa. Meskipun gue tahu apresiasi itu nggak berdampak hukum apa-apa bagi gue. Cuma ya berdampak sosial doang kayak gitu punya kan. Tapi gue paham, istri gue, keluarga tuh takut. Mereka tuh takut banget sampai bilang, bodyguard lah, inilah. Iya, itu kan concern gitu. lo juga untuk berpikir bahwa kayaknya perlu dipertimbangkan ulang ini. Jadi menurut Bang Denny gue harus kayak gimana nih? Gue nggak tahu. Honest speaking, I don't know. Gue ngundang lu di sini ngobrol karena I'm very concerned about ini, karena stop atau lanjut? Kalau dijual kita beli, bro. Kalau dijual gue beli. Karena buat gue kebenaran mutlak di atas semuanya. But remember, setiap kebenaran ada pengorbanan. Setiap pahlawan yang mati di medan perang ada pengorbanan sampai akhirnya legacy itu tinggal buat sekarang. Gue inget banget satu kata-kata dari mentor gue dulu, which is itu adalah barang siapa yang mati berjuang dengan dedikasi yang membawa dia pada satu pengorbanan untuk kepentingan orang banyak, that is the true hero. Itu akan kembali ke lu. Tapi gue gak mau jadi pahlawan mati. Gue kasih tau sama lu ya. Lu pikir semua pahlawan itu mau mati? Gak ada yang mau mati, bro. Lu pikir semua pahlawan itu berpikir mereka harus mengorbankan semuanya? Tidak. Dilema mereka sama besarnya berpikir tentang keluarga mereka. But you know what? The passion, the heart was there inside. Karena akhirnya itu yang mereka jalani. Lo pikir gue main basket bertahun-tahun buat siapa? To tell everybody, to inspire everybody. Kalau buat diri gue sendiri, gue gak main basket, brother. Cari uang ya. Mending jadi artis enak. Mending mungkin jadi ini. Tapi kan gak begitu kita hidup, bro. Karena uang bukan semuanya kan. There is passion, there is heart inside. Tapi itu akan bertabrakan dengan kepentingan dan kondisi. Now you have your time with this conflict. Ya mungkin saya juga sudah diskusi juga dengan tim kayak di persimpangan jalan kayak gitu ya. Jadi everyone support, semua orang support saya untuk maju kayak gitu punya. Mereka, saya tuh ngerasain banget lah support dan cinta mereka ke saya kayak gitu punya. Saya juga punya passion, tapi ini juga bukan jegalan yang kecil. Ini jegalan yang luar biasa. Ini jegalan yang luar biasa yang benar-benar ya luar biasa lah bagi saya ya. Jadi saya juga sempat mikir berhenti nggak ya? Saya stop aja ya. Gue setuju. Gue melihat sisi manusia di diri lo. Kalau gue berada di kondisi lo, gue juga ragu sih. Karena istri gue juga bilang, apa yang lo kejar, dia bilang. Iya. So dari awal juga kita uang ada. Keluarga sempurna. Istri, anak, orang tua, ya, bahagia lah kita ya. Jadi apa sih yang mau gue kejar? Hanya untuk pembuktian. Ya, kalaupun ini menang pun, bukan gue yang menang. Kalaupun gue menang pun, ini terberantas habis pun,
Tetap akan ada lagi one day. Yang menang juga bukan gue. Iya. Yang kaya juga bukan gue. Iya. Yang bahagia kan sebenarnya wanita Indonesia di luar sana lah, masyarakat Indonesia. Iya. Tapi nggak dapat apa-apa sebenarnya. Iya, lu dapat sesuatu. Kalau buat gua, lu akan meninggalkan satu memori kepada semua orang bahwa ada satu perjuangan dari seorang dokter bernama Dr. Richard yang berusaha mikirin kulit lu. Puji Tuhan, amin. Iya. Yang mana yang lain hanya memikirkan duit lu. Dan gue yakin di luar sana ada banyak, tidak sebanyak yang lain ya, orang-orang kayak lu yang juga memikirkan hal itu. Oh banyak. Sejak gue ngomong speak up dengan gede kayak gini punya, gue ngelihat sudah mulai banyak sekali orang dan dokter-dokter satu demi satu tumbuh ya seperti gue. Tapi memang lantangnya memang masih nggak selantang gue. Iya, nggak selantang. Gitu dan lu cukup berani, brother. Gue juga cukup terkejut. Nah, sekarang kita berbicara dengan pihak yang apalagi namanya merasa dirugikan lah pasti. Apakah lu sempat mikir kalau kondisi itu mungkin terjadi karena ada faktor di mana dia juga terjebak di dalam posisi menerima sebuah brand? Ada nggak kemungkinan seperti ini? itu? Kita ngomongin artis ya. Kita ngomongin pelaku yang menerima produk ya. Endorsement. Ibaratnya betul endorsement. Kayak misalnya gue terima nih produknya adalah produk kecantikan. Buat laki lah misalnya. Gue pakai, ternyata di dalam produk ini ada sesuatu zat yang berbahaya untuk semua orang. Menurut review gue ya. Oh, iya. Gue tanya balik ke lu. Gue nih. Ya, gue tanya balik ke lu. Iya. Gue tanya balik ke lu, Iya. harusnya kayak gitu. Udah jalan nih setengah tahun nih. Iya. Udah dibayar full nih. Iya. Gede pula nih. Belum, anggaplah gue belum dibayar full nih. Kita anggap aja lu sudah dibayar full. Udah dibayar full nih, sudah setengah jalan nih. Gue review ternyata salah satu ada yang jelek. Kayak gini lah gue bilang. Kalau lu review satu merek, yang lu review merek atau item? Pertanyaannya adalah, Contoh kayak gini lah, restoran deh kita ngomongnya. Iya. Restoran. Yang lu review atau yang lu brand ambassador restoran itu. Oke. Yang lu review itemnya, Iya. masakannya, Iya. gurame cabai hijaunya, Iya. atau restorannya. Guramenya baru restorannya. Oke, tapi restorannya pasti kena dong. Pasti kena. Ya. Dia ngakunya halal. Restoran itu. Dari 100 menu, satu menu gue ketemu nggak halal. Ini dari lu sebagai orang yang melihat itu. Oke. Tes lab. Tes lab. Labnya akreditasi. Ya. Labnya terkenal. Oke. Gue sudah masukin, balik ke lu nih. Ya. Terkejut dong pasti. Iya kaget gue. Ya, terkejut dong. Ya, lu nggak bisa bilang dong, yang gue promosiin kan cuma gurame cabai hijau. Yang itu kan nggak berdosa lah gue. Nggak bisa dong lu bilang Bisa, kayak gitu. bisa. Kalau gue pengen lari, gue bisa Nah, dong. kalau lu pengen lari kan. Kalau gue pengen lari, gue bisa dong. Tapi kita jangan bilang lu lari dulu nih. Oh. Kita jujur-jujuran depan kamera kan, Oke. jujur-jujuran nih. Ya tergantung. Anggap aja gini. Framingnya. Anggap aja gini. Iya. Lu percaya deh. Lu percaya bahwa yang gue review dan percaya hasil lab itu. Gue percaya tapi gue gak bisa mengakui itu. Nah, tinggal konflik pribadi lu kan. Iya. Ya kan di dalam kan. Konflik di gue sekarang Konflik nih. di lu nih Iya. sekarang nih. Balikin duit. Iya. Atau pura-pura nggak denger aja nih. Kalau diserang orang bilangnya, kan aku nggak review makanan itu. Iya bener dong gue. Meledak nih permasalahannya. Meledak permasalahannya mungkin karena gue, wah kayak gini. Meledak nih, sampai ke MUI dateng nih. Bener ditemuin kayak gitu punya. Lu nya kayak gimana? Pasti dicari kan? Hancur sih hidup gue bro. Kelar gue. Pasti dicari kan? Kelar gue. Pasti diklarifikasi meskipun bukan lo yang dipenjara. Iya, tapi Bener kan? tapi citra gini loh bro. As a brand ambassador, as a influencer, as a selebgram, lu tau nggak apa yang kita Integritas. betul. Iya. Kalau integritas itu sudah tidak ada di situ, they are done, brother. Permasalahannya, Iya. gue ngomong beberapa lah ya, bukan satu artis ya. Iya. Itu memang nggak punya integritas. Iya. Jadi ya terima yang mana yang sodorin, diterima. Iya. Nggak peduli, sudah BPOM belum, aman nggak. Yang pedulinya cuma di depan mata. Ada beberapa yang nggak peduli sama sekali, jadi terima-terima aja. Ada yang pedulinya setengah-setengah. Iya. Pokoknya di depan mata gue aja nih yang aman. Iya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan semua hal itu karena itu semua bisa terjadi kepada siapapun, brother. Masalah bisa menyerang siapapun, termasuk gua. Contoh, gua mengambil satu produk kemarin. Gua ngambil produk kerjasama Burger Bangor. Di Burger Bangor ini, gua menemukan rasanya oke, restorannya fine. Mungkin saja one day Burger Bangor ini dipertanyakan, mungkin ternyata dapurnya kotor. Ditemukan ada sesuatu di dalam makanan
Yang diserang pasti brand ambassador. Kalau menurut gue bukan salah brand ambassador. Tapi kan kalau gue berstatement bahwa Burger Bangor ini bagus, Burger Bangor ini dapurnya bersih, ternyata di dalam tidak, kan bisa kena. Kalau netizennya pinter, yang salah bukan brand ambassador. Ya. Tapi kalau brand ambassadornya sudah tahu itu, Dan tapi masih mempromosikan hal tersebut, menutupi, bahkan membela, dan saya tambahin tidak menghapus konten. itu gue jadi salah sih emang. Ulang-ulang kalimat terakhir. Gue jadi salah sih. Oke. Lu seneng ya kalau gue salah ya? Enggak. Boleh nggak kita win-win solution aja kalau gitu? Bagaimana win-win solution lo tawarkan dengan posisi gue nih? Lu balikin nggak? Mau nggak lu balikin? Tapi duitnya sudah habis. Kalau gue pakai Sudah tengah jalan nih. Kalau gue pakai ego gue dan gue melihat lu nobody, dan gue melihat lu hanya seorang dokter dari Palembang, I will fight you. Kalau pakai ego gue. Tapi kalau pakai hikmat, I will come to you. Then let's talk about it. Wah, ini kalimat ini tolong scene ini nanti dipotong ya. Kenapa? Gue mau taruh di feed gue sumpah. Karena kan semuanya bisa diselesaikan. You know where is tabayun come from? From wisdom of the Lord. That we call tabayun. Karena tujuan dari tabayun menyelesaikan permasalahan antara dua belah pihak supaya menemukan kedamaian. Correct me if I'm wrong. Do you agree or not? Saya setuju meskipun saya bukan agama Muslim ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya percaya sih namanya tabayun itu yang menemukan konfirmasi sih sebenarnya. Betul. Sama-sama kayak gitu punya dalam keadaan kalau saya dengar konsep tabayun tuh tenang sih kayaknya ya. Jadi kayak habis sudah selesai damai, pegangan tangan, that's it kayak gitu punya ya. Kembali kepada dua pribadinya. Karena kalau menurut saya pribadi, saya bertabayun, saya bertemu dengan orang untuk konsilasi, untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau ada satu pihak yang tidak bersetuju, maka ini tidak akan terselesaikan. Dan sampai kapanpun, brother, yang menang bukan manusianya, iblisnya yang juara. Kita mau ngomong apa, bro? Karena pihak satu pasti memikirkan masalah dia punya kredibilitas, memikirkan masalah keluarganya, masalah image-nya, sedangkan lu mungkin memikirkan masalah banyak orang yang menggunakan produk ini, penyalahgunaan dan lain-lain. Sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi masalahnya, iblis berperan di tengah. Jadi kita mau nyalain siapa? Wah, lu bisa jadi pastor lo. Ya tergantung ya. Karena menurut gua, disinilah kita belajar, brother. There's a konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi pada saat emosi kita over. Kalau menurut gue sih permasalahan utama masalah gue yang kemarin ya, masalah ego sih menurut gue. Ya kita semua punya ego, bro. Tapi kita harus berpikir jauh. Siapa sih yang menang dari semua masalah ini? Nggak ada yang menang. Influencer kalah, dokter kalah, yang menang produk, which is the product itself, tidak memberikan benefit yang baik untuk jangka panjang. So, it's back to people aja. Iya, kembali ke manusianya. Kalau manusia tidak mau ditolong, ngapain ditolong? Tos dulu kalau gitu. Tokopedia.